Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil PPT perancangan UI UX aplikasi Nutrismart menggunakan metode design thinking dengan dosennya Muhammad Patria, disusun oleh Muammar dan saya sendiri Rino Dwisana. Aplikasi Nutrismart ya. Latar belakang aplikasi ini berfokus pada pentingnya pemahaman gizi dan pola makan yang sehat di masyarakat. Melalui metode design thinking, laporan ini menekankan pada tahap empati untuk memahami kebutuhan pengguna, serta melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perilaku dan pengetahuan gizi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan gizi, serta membantu pengguna dalam membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi Nutrismart berkaitan erat dengan beberapa Sustainable Development Goals atau disingkat SDG. Khususnya SDG 2, Zero Hunger. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna tentang gizi atau pola makan yang sehat sehingga dapat membantu mengurangi masalah malnutrisi dan meningkatkan asupan gizi yang seimbang. Memberikan informasi yang tepat, rekomendasi, dan dipersonalisasi, Nutrismart berkontribusi pada upaya mengakhiri kelaparan dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke makanan yang bergizi. SDG 3, Good Health and Well-being. Nutrismart mendukung kesehatan yang baik dengan membantu pengguna memahami pentingnya nutrisi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ini memberikan penilaian gizi dan rekomendasi yang dapat membantu pengguna menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk. Yang ketiga ada SDG 12, Responsible Consumption dan Production. Dengan meningkatkan kesadaran tentang gizi dan pola makan yang sehat, Nutrismart mendorong pengguna untuk membuat pilihan makanan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Aplikasi ini dapat membantu mengurangi limbah makanan dengan memberikan informasi yang lebih baik tentang asupan yang diperlukan. Secara keseluruhan, Nutrismart ini eh, berupaya untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat dengan meningkatkan penggunaan gizi mendukung pola hidup sehat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan dalam laporan perancangan aplikasi Nutrismart adalah design thinking yang merupakan pendekatan berorientasi menggunakan pengguna untuk memecahkan masalah secara kreatif. Design thinking terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu yang pertama empathize. Empathize ini memahami kebutuhan dan masalah pengguna melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku pengalaman mereka terkait gizi. Yang kedua adalah define, merumuskan masalah yang dihadapi pengguna berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang ketiga ada ideate, menghasilkan beberapa ide dan solusi kreatif untuk mengatasi masalah yang telah didefinisikan. Yang keempat ada prototype ya, membuat model atau prototipe dari solusi yang diusulkan untuk menguji dan mengevaluasi ide-ide tersebut dalam konteks nyata. Tes penguji prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik, yang kemudian digunakan untuk melakukan iterasi dan perbaikan pada desain. Pendekatan desain thinking ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna. User persona. User persona dalam laporan perancangan aplikasi Nutrismart adalah perspektif fiktif dari pengguna yang ditargetkan yang dibuat berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Proses penindivisian user persona bertujuan untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan tujuan pengguna, sehingga desain aplikasi dapat disesuaikan dengan preferensi mereka. Dalam laporan ini, dua user persona telah diidentifikasi adalah Adi Hermawan, seorang karyawan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai IT staff. Ia menghadapi tantangan dalam memperoleh makanan sehat karena jadwal kerjanya yang padat.
Yang kedua ada Mas Fatur Rahman, seorang karyawan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai helper. Ia mengelola asupan makanan dengan biaya terbatas karena prioritas pada penghematan finansial. Dengan memahami profil dan kebutuhan user persona ini, tim perancang dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan efektif untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah gizi dan nutrisi yang mereka hadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muammar. Baik, boleh saya izin share screen, Mas Rino? Ah, Saya izin share screen dulu. Sebentar, kita akan share screen. Oke. Apakah sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah terlihat. Sudah ya. Baik. Pada desain prototype di sebentar. Nah, untuk desain prototype pertama kita akan menampilkan atau diarahkan pada tampilan login. Jika kita klik register, nah lalu kita daftar registrasi sebagai pengguna, lalu kita register. Nah, maka kita akan diarahkan kepada tampilan seperti ini dari profil kita dengan karbohidrat sekian, protein sekian, dan lain-lain. Lalu ada tampilan suggest meal, berikut menu-menunya, beberapa menu yang ditampilkan. Nah, jika kita klik view all, maka akan diarahkan kepada artikel nutrisi. Contohnya kita akan klik pada menu green vegetable salad. Kita klik view, maka akan menampilkan seperti ini. Profil dari menu yang kita klik dan juga ada sedikit sedikit apa nih sebentar Bahannya, bahan untuk bahannya ya Mas Rino ya, ada sedikit bahan-bahan untuk pembuatannya. Lalu kita kembali. Nah, jika kita kembali lalu kita registrasi sebagai seorang ahli gizi. Jika kita sebagai ahli gizi kita masuk, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Menampilkan daftar konsultasi yang seorang ahli gizi terima. Jika kita klik terima dari salah satu konsultan, akan menampilkan dari nutrisi pasien dengan sebagai berikut. Asupan pasien saat ini sekian, dan asupan yang pasien inginkan yang diharapkan seperti sekian. Lalu kita klik selesai, maka akan diberi saran oleh dokter seperti ini. Lalu kita kembali. Nah, seperti itu dari prototipe yang mungkin tidak banyak. Selanjutnya kita akan lanjut ke kembali ke slide selanjutnya. Gimana Mas Rino? Mau share screen atau baik. Oke, slide selanjutnya. Next. Oke. Proses testing. Pada metode ini melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pertanyaan SUS. Setelah pengguna mencoba aplikasi, mereka diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang telah disusun dalam format SUS. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengukur
persepsi pengguna terhadap kegunaan aplikasi dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk menilai tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Berikut tampilan dari pertanyaan yang kami berikan. Next, selanjutnya. Lalu, pada pengumpulan data, dari data jawaban responden dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan skor kegunaan. Tabel yang berisi hasil skor dari masing-masing responden disiapkan untuk memudahkan analisis. Berikut dari tampilannya ada beberapa nama dari responden dan juga hasil penilaian mereka. Next, selanjutnya. Lalu ada pengumpulan data. Data dari jawaban responden dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan skor kegunaan. Tabel yang berisi hasil skor dari masing-masing responden disiapkan untuk memudahkan analisis. Berikut ditampilkan sebagai berikut. Dari skor hitung, lalu ada jumlah, keseluruhan, dan nilai. Maka skor rata-rata yang kami dapatkan hasil akhirnya 105. Hasil pengukuran ini memberikan gambaran tentang beberapa baik aplikasi dapat digunakan dan seberapa efektif aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Umpan balik yang diperoleh dari proses ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kebingungan yang dialami pengguna, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum pengembangan lebih lanjut. Pada kesimpulan dan penutup, dalam penelitian ini, perancangan UI UX untuk aplikasi intervensi gizi telah berhasil dilakukan dengan menggunakan metode design thinking. Hasil evaluasi menggunakan sistem usability scale atau SUS menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 76, yang mengindikasikan tingkat kepuasan pengguna yang cukup tinggi terhadap prototipe yang dirancang. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan design thinking dalam pengembangan produk digital terkait gizi dan nutrisi untuk memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dengan fokus pada pengguna dan evaluasi yang sistematis, produk digital dapat dirancang untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi penggunanya. Ya, Baik, sekian. sekian dari presentasi kami. Ah, Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.